Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang ada di rumah, apa kabarnya? Senang rasanya bisa kembali lagi di pembelajaran jarak jauh ini. Nah, pada hari ini kembali lagi bersama Ibu Lisa dan Ningrum di pembelajaran kelas 3. Hari ini akan membahas tema 7 subtema 3 dengan mata pelajaran SBDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Jadi disiapkan ya alat tulisnya. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengingatkan nih bahwa di masa pandemi kali ini kita harus senantiasa melaksanakan kebiasaan 5M, yaitu menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, seperti yang Ibu bilang tadi, hari ini kita akan membahas mengenai materi di kelas 3, tema 7 subtema 3. Mata pelajarannya itu ada Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Langsung saja yuk kita ke pelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia, dengan judul mengidentifikasi maksud dari ungkapan saran. Nah, setelah sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya kita telah mempelajari mengenai ungkapan saran itu apa ya, pengertiannya, cara membuat ungkapan saran bagaimana, kemudian juga cara mengungkapkannya seperti apa ya. Hari ini kita akan mencoba untuk mengartikan maksud dari ungkapan saran yang ada pada teks. Nah, nanti anak-anak yang ada di rumah bisa mencoba menjawabnya ya, maksud dari ungkapan saran yang Ibu sajikan di layar ini apa gitu ya. Langsung saja. Nah, di sini Ibu sudah ada ada teks ya. Nanti kita coba mencari ungkapan sarannya itu apa dan mengungkapkan atau menjelaskan maksud dari ungkapan saran itu apa. Langsung saja yuk kita simak bersama. Di sini ada percakapan ya. Kita baca bersama ya. Ami, kamu kenapa Tisa? Kok gelisah gitu? Kemudian Tisa menjawab, iya nih, aku nggak bisa tenang mengerjakan tugas karena Dodi menyalakan musik terlalu keras. Aku jadi tidak bisa fokus mengerjakan tugas. Ami, oh begitu, ya sudah, sebaiknya kamu ngomong langsung saja ke Dodi. Aku yakin Dodi pasti akan mengerti kok, asalkan kamu ngomongnya secara baik. Kemudian Tisa pun menjawab, baik Ami, terima kasih atas sarannya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, coba dari teks di sini, teks percakapan di sini, di manakah yang termasuk ungkapan saran atau masukan dan penyelesaian masalah? Ya, di sini sudah jelas ya, Ibu sudah memberi tanda dengan tulisan berwarna merah ya, karena di sini merupakan ungkapan saran. Ungkapan saran itu seperti apa? Ya sudah, sebaiknya kamu ngomong langsung saja ke Dodi ya. Aku yakin Dodi pasti akan mengerti kok, asalkan ngomongnya secara baik. Nah, coba nih anak-anak yang ada di rumah, kita coba menjawab yuk, apa sih maksud dari ungkapan saran yang tertera di teks ini. Jadi tadi kan Ami itu terganggu ya, karena Tisa itu terganggu karena Dodi itu terlalu keras menyalakan musiknya saat belajar atau mengerjakan tugas. Nah, kemudian maksud dari sarannya Tisa ini menyuruh atau memberikan saran kepada Ami agar Ami langsung saja ngomong ke Dodi gitu ya, untuk mengecilkan suara musiknya. Nah, seperti itu ya maksud dari saran di teks ini. Kita lanjut lagi yuk. Nah, kemudian Tisa pun akhirnya ngomong ke Dodi nih. Dodi, mohon maaf sebelumnya, aku boleh minta tolong tidak? Dodi pun menjawab, iya bagaimana Tisa? Dodi, bagaimana kalau kamu sedikit mengecilkan suara musikmu karena aku sedikit kurang fokus mengerjakan tugas karena musik kamu terlalu keras. Dodi pun menjawab, oh iya Tisa, aku akan mengecilkan suara musiknya. Mohon maaf ya sebelumnya, soalnya aku suka mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik. Nah, kemudian Tisa pun berkata, oh begitu Dodi, aku juga minta maaf ya, ini aku ada headset, kamu boleh meminjamnya untuk mendengarkan musik sambil mengerjakan tugas. Nah, coba di teks yang kedua ini lanjutan dari tadi ya. Di sini kalimat sarannya sudah tertera ya, yaitu pada tulisan yang berwarna merah. Coba nih anak-anak yang ada di rumah, coba tebak maksud dari ungkapan saran di sini itu seperti apa? Ya, jadi tadi kan Tisa itu terganggu. Kemudian saran yang pertama itu adalah Ami menyuruh Tisa untuk
mengungkapkan atau berbicara langsung ke Dodi ya. Nah, kemudian di sini Tisa sudah berbicara langsung nih ke Dodi gitu ya. Nah, Tisa pun memberi saran kepada Dodi. Sarannya itu seperti ini, bagaimana kalau kamu sedikit mengecilkan suara musikmu ya, karena tadi terganggu. Jadi sarannya itu seperti itu ya, maksud dari sarannya itu agar Dodi mengecilkan suara musiknya supaya tidak mengganggu orang lain yang sedang belajar juga. Nah, ternyata Dodi ini emang kebiasaannya seperti itu, suka mengerjakan tugas dengan menyetel atau menyalakan musik. Nah, kemudian mereka pun akhirnya meminta maaf ya secara bersama-sama. Nah, jadi maksud dari ungkapan saran yang Ibu terangkan di sini tuh seperti itu ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kali ini Ibu memiliki teks percakapan lainnya yang berisi suatu kejadian atau suatu masalah ya. Nanti kita akan menemukan ungkapan, saran, dan masukan dalam teks tersebut tuh seperti apa, dan maksud dari ungkapan itu tuh seperti apa. Nah, kita langsung saja yuk simak dan baca bersama. Abi, oh iya, hari Kamis itu libur ya. Bagaimana kalau kita kerja kelompok mengerjakan tugas clipping pembelajaran IPS? Ami, wah boleh tuh, mau di rumah siapa? Dodi, bagaimana kalau di rumah aku saja, karena aku mempunyai banyak majalah dan koran. Abi, wah boleh tuh, kita kumpul kumpul jam 9 ya di rumah Dodi. Tisa, mohon maaf sebelumnya, tapi sepertinya aku tidak bisa ikut, karena hari Kamis itu hari Natal, aku dan keluargaku akan ke gereja bersama. Nah, coba dari teks percakapan yang ada di layar ini, kita mengetahui ya bahwa ungkapan sarannya itu ada pada percakapannya Dodi. Dodi itu mengungkapkan saran kalau kerja kelompoknya itu di rumahnya saja, karena mempunyai banyak majalah dan koran. Nah, coba arti atau maksud dari ungkapan saran yang diungkapkan oleh Dodi ini apa? Coba ya jawab di rumah ya. Ya, jadi ungkapan bagaimana kalau di rumah aku saja, karena aku mempunyai banyak majalah dan koran itu memiliki maksud bahwa di situasi ini kelompoknya Abi itu akan mengadakan kerja kelompok untuk membuat clipping ya. Nah, clipping itu seperti yang kita ketahui bersama adalah kumpulan potongan-potongan yang kita dapatkan dari majalah ataupun koran. Nah, di sini kebetulan di rumah Dodi itu memiliki banyak koran dan clipping. Nah, jadi maksud saran dari Dodi itu mengerjakannya di rumah Dodi saja, karena Dodi memiliki banyak sumber, yaitu dari koran dan majalah yang bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. Jadi seperti itu ya sarannya. Mungkin anak-anak yang ada di rumah memiliki pemikiran yang berbeda, boleh dituliskan saja ya. Nah, selanjutnya Abi, oh iya aku lupa kalau Tisa itu beragama Kristen, jadi dia di hari Kamis nanti pasti merayakan Natal bersama keluarganya. Ami, iya nih aku juga lupa, maafkan kita ya Tisa. Tisa, iya tidak apa-apa. Oh iya, bagaimana kalau kita bagi-bagi tugas saja? Jadi meskipun aku tidak ikut kerja kelompok, aku bisa mengerjakan tugas di rumah gitu ya. Kemudian Dodi, wah boleh tuh, bagaimana kalau Tisa mengerjakan tugas dengan memotret perayaan Natal saat di gereja saja? Kebetulan tugas clipping kita mengenai keberagaman agama di Indonesia. Tisa, wah boleh, aku akan kerjakan nanti ya. Terima kasih teman-teman. Nah, coba nih anak-anak yang ada di rumah, kita lihat lagi ya. Di layar ini percakapan di sini itu lanjutan dari yang tadi ya. Di percakapan ini ada berapa ungkapan saran. Bisa dilihat ya di sini yang tulisan merah itu ada dua bagian, yaitu di percakapan Tisa dan juga Dodi. Coba kita lihat ya ungkapan sarannya itu apa. Tisa mengungkapkan saran, jadi seperti ini bunyinya. Bagaimana kalau kita bagi-bagi tugas saja? Jadi meskipun aku tidak ikut kerja kelompok, aku bisa mengerjakan tugas. Dan ungkapan saran yang kedua adalah ungkapan dari Dodi, yaitu bagaimana kalau Tisa mengerjakan tugas dengan memotret perayaan Natal saat di gereja saja? Kebetulan tugas clipping kita mengenai keberagaman agama di Indonesia. Coba kita ungkap yuk satu-satu maksud dari ungkapan saran yang tertera di sini itu apa? Coba ungkapan saran yang pertama itu dari Tisa.
Coba anak-anak yang ada di rumah tebak, maksud dari ungkapan saran Tisa ini apa gitu. Ya, jadi Tisa memberikan saran seperti ini, alasannya itu karena Tisa itu tidak bisa mengikuti kerja kelompok pada hari Kamis, karena Tisa itu ada perayaan Natal ya, karena Tisa beragama Kristen. Nah, jadi Tisa itu meskipun tidak ikut kerja kelompok, tapi dia ingin mengerjakan tugas kelompok gitu ya. Jadi dia tidak jadi dia turut serta gitu dalam kelompok itu gitu, tidak menganggur saja gitu ya. Jadi maksud dari ungkapan saran Tisa ini seperti itu. Nah, kemudian ungkapan saran yang kedua itu dari Dodi, yaitu bagaimana kalau Tisa mengerjakan tugas dengan memotret perayaan Natal saat di gereja. Kebetulan tugas clipping kita mengenai keberagaman agama di Indonesia. Coba nih kali ini ungkapan saran yang Dodi ungkapkan ini maksudnya itu apa? Coba anak-anak yang ada di rumah bisa ditebak ya. Ya, jadi Dodi ini memberi saran karena Tisa itu tidak bisa mengikuti kerja kelompok dan kebetulan tugas kelompoknya itu mengenai keberagaman agama di Indonesia. Nah, kebetulan Tisa itu akan merayakan perayaan yang ada di agamanya, yaitu agama Kristen. Jadi kebetulan sekali nih. Jadi Dodi memberikan saran untuk memotret ya saat perayaan Natal tersebut yang nantinya akan dimasukkan di tugas clipping. Jadi Tisa itu meskipun dia mengikuti perayaan hari raya di agamanya, tapi dia tetap bisa berkontribusi atau berpartisipasi dalam kerja kelompoknya. Nah, jadi begitulah arti dari ungkapan saran yang telah kita cari ya di percakapan di dua situasi ini. Nah, kemudian pembelajaran selanjutnya adalah PPKN, yaitu mengenai sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita sudah mengetahui di percakapan ini ternyata ada berbagai macam keberagaman ya. Coba dari teks yang awal. Nah, teks yang awal itu mengenai keberagaman apa? Tadi Tisa itu tidak bisa belajar kalau misalkan keadaan lingkungannya itu berisik gitu ya. Tadi Dodi itu menyalakan musiknya tuh kenceng gitu karena dia suka belajar dengan musik lagu. Kalau misalkan Tisa itu senangnya itu yang sepi-sepi. Nah, itu tuh termasuk keberagaman ya, keberagaman cara belajar. Tisa itu cara belajarnya itu dengan tenang, dengan sepi. Nah, maka dari itu dia bisa fokus. Nah, sebaliknya Dodi ini senang kalau misalkan dia belajar ditemani dengan alunan lagu atau alunan musik. Nah, dari perbedaan ini pun kita harus bisa menyikapi nih bagaimana sikap kita terhadap perbedaan itu atau sikap kita jika kita menemui perbedaan seperti itu. Ya, jadi kita tuh harus seperti yang dilakukan pada Tisa ya. Tisa itu ngomong secara baik-baik ke Dodi untuk meminta mengecilkan volume musiknya agar dia bisa tenang. Nah, kemudian juga Tisa memberikan bantuan, yaitu memberikan pinjaman headset ya agar Dodi itu bisa menikmati musik tanpa harus mematikan musiknya gitu ya. Nah, jadi meskipun berbeda, kita harus baik-baik nih ngomongnya gitu, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya gitu ya. Jadi jangan marah-marah, jangan langsung marah, jangan langsung menolak gitu. Kita harus baik-baik ngomongnya seperti yang Tisa lakukan kepada Dodi. Dan jangan lupa kita harus senantiasa selalu minta maaf ya. Nah, kemudian yang teks yang kedua juga ternyata ada keberagaman ya, ada keberagaman di dalam kejadian teks kedua itu. Coba apa keberagamannya? Ya, keberagaman agama ya. Tadi Abi, Dodi, dan Ami itu beragama Islam. Maka dari itu pada hari libur hari raya Natal dia ingin mengadakan kerja kelompok ya, tapi Tisa itu tidak bisa hadir karena dia beragama Kristen, karena dia ingin merayakan hari raya Natal ya, perayaan agama yang ada di agamanya. Kalau misalkan Islam perayaannya apa? Ya, ada Idul Fitri dan Idul Adha ya, seperti itu. Nah, jadi keberagaman di sini juga sudah terlihat ya bahwa di teks ini ternyata situasinya itu terdapat keberagaman, yaitu keberagaman agama Islam dan juga agama Kristen. Tapi di sini tidak saling mencela, tidak saling egois gitu ya.
Kenapa bisa tidak saling egois? Karena Abi, Ami, dan juga Dodi mengerti gitu, mengerti dan bertoleransi kepada Tisa yang berbeda agama. Maka dari itu Ami, Dodi, dan juga Abi itu mengizinkan Tisa untuk tidak kerja kelompok. Jadi meskipun berbeda ya, di sini Tisa tidak bisa tidak ikut mengerjakan pekerjaan kelompok, tapi Ami, Dodi, dan juga Abi ini mengerti situasi Tisa seperti itu ya. Jadi kita juga misalkan di kelas nih atau di lingkungan sekitar kita ada yang agamanya berbeda, kita tidak boleh saling mencaci, saling mencela ataupun membenci, tapi kita harus saling mengerti, bertoleransi, dan saling menyayangi. Nah, seperti itu ya cara atau sikap dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, seperti yang kemarin kita juga sudah mengetahui ya bagaimana sikap kita terhadap perbedaan. Nah, ini contoh-contoh sikap yang harus kita lakukan dalam menanggapi perbedaan di lingkungan sekitar kita, yaitu tidak saling mengejek, saling menghargai seperti yang dilakukan Ami, Dodi, Tisa, dan juga Abi itu ya. Kemudian tenggang rasa, saling bersosialisasi, saling berbagi ya, seperti yang dilakukan Tisa dan Dodi, yaitu berbagi headset ya, karena mereka tuh berbeda cara belajarnya ya. Kemudian ada saling membantu, bekerja sama, dan masih banyak lagi. Jadi sikap-sikap yang ada di tabel ini harus senantiasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari untuk menghadapi keberagaman di lingkungan sekitar. Jadi dengan adanya keberagaman itu bukan ajang untuk kita saling membenci, saling berantem gitu, tapi ajang untuk kita menjaga silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Karena kita itu Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kemudian nih Ibu di sini memiliki tugas ya. Tugasnya itu adakah keberagaman di lingkungan sekitarmu? Coba dituliskan, dan juga dituliskan juga nih, jika ada, bagaimanakah sikap kamu untuk menghadapi keberagaman di lingkungan sekitarmu itu? Coba jelaskan maksudnya gitu ya. Nanti kalian tulis keberagaman yang ada di sekitar kalian itu apa, kemudian cara atau sikap untuk menghadapi keberagaman itu seperti apa, dan jelaskan ya, seperti itu ya. Nah, pembelajaran selanjutnya itu mengenai SBDP, pembelajaran SBDP, yaitu karya menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung ya. Di sini Ibu ada kita buat bersama ya. Jika anak-anak di rumah memiliki alat dan bahannya bisa mengikuti cara-cara yang ada di sini gitu. Yang pertama itu kita harus menyiapkan alat dan bahannya dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan teknik sambung ya, teknik sambung dan juga teknik potong. Nah, alat dan bahannya di sini adalah gunting, jarum jahit, alat lem tembak. Nah, kemudian bahannya itu ada kain flanel berwarna biru, putih, hitam, dan juga merah. Kemudian ada benang jahit, lem, dan juga lilin. Nah, kita akan membuat apa sih? Jadi kita akan membuat boneka Doraemon dengan menggunakan teknik potong dan juga sambung. Nah, kalau misalkan anak-anak yang ada di rumah memiliki bahan-bahan dan alat seperti ini, bisa dipraktekkan secara bersama ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk membuat boneka Doraemon ini gitu? Yang pertama itu kita tentunya harus menyiapkan alat dan bahan ya, dipersiapkan semua alat dan bahannya tadi. Nah, kemudian kita bentuk pola pada kain flanel sesuai dengan karya yang akan dibuat. Misalkan kita membuat Doraemon, kita buat dulu bagian badannya, bagian badan tampak depan, bagian badan tampak belakang, kemudian bagian wajah, ya, bagian kaki, ada bagian mata, hidung, mulut, kumis, ya. Jadi kita persiapkan polanya terlebih dahulu. Kemudian kita gunting satu persatu pola yang telah kita bentuk. Setelah itu kita tempel objek-objek atau potongan-potongan kecil ke potongan besar. Misalkan kita membuat mata, hidung, kumis, dan mulut. Kita tempelkan ke bagian muka ya. Kita tempelkan satu-satu, disusun satu-satu. Nah, kemudian dirapihkan dan selesaikan bagian tubuh tampak depan dan tampak belakang. Jadi kita akan membuat boneka. Jadi ada dua bagian tubuh ya.
yaitu tampak depan dan tampak belakang. Nah, kemudian jika sudah, maka kita sambungkan kedua bagian itu dengan menggunakan alat jahit. Bisa dibantu dengan orang tua, kakak, ataupun saudara ya, biar tidak berbahaya gitu. Nah, setelah itu, kalau misalkan anak-anak yang ada di rumah ingin membuat boneka yang kayak bantal gitu ya, yang empuk, bisa di dalamnya itu dimasukkan kapas ataupun dakron atau kain bekas ya, biar itu bervolume bonekanya. Nah, itu hanya opsional saja ya, jika diinginkan boleh dilakukan, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Nah, setelah itu jadilah boneka karakter Doraemon. Nah, seperti ini gambarannya ya. Yang pertama itu kita bentuk pola terlebih dahulu. Ada bagian badan tampak depan ya, kemudian ada kantong, telinga. Kemudian kita satukan dengan menggunakan alat jahit. Nah, ini nih. Ini bagian tubuh tampak depan. Ini ada mata, kumis, mulut ya. Kemudian ada kalung leher juga. Nanti kita potong dulu dan tempelkan satu-satu. Habis itu kita tempelkan ke bagian wajah yang polos ini ya. Nanti disatukan. Nah, ini bagian dari tampak depannya, yaitu ada wajah, mulut ya. Kemudian ada leher, ada mata, ada hidung juga ya. Jadi seperti itu. Bisa meminta bantuan orang tua ataupun orang dewasa yang ada di sekitar kalian ya. Nah, selanjutnya itu di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teknik lipat. Tadi kita sudah menggunakan teknik potong dan teknik sambung. Sekarang kita akan menggunakan teknik lipat. Teknik lipat itu biasanya ada pada origami ya. Nah, coba nih anak-anak yang ada di rumah pasti memiliki kertas ya di rumahnya. Coba disiapkan saja kertasnya, kita akan bersama-sama membuat origami ya. Bersama Ibu kita akan membuat origami. Nanti bisa diikuti cara-caranya ya. Nah, yang pertama itu siapkan kertas origami atau kertas lainnya. Boleh kertas gambar, buku tulis, boleh ya, dipersiapkan saja. Karena ini hanya memerlukan satu bahan. Nah, ini kita akan membuat burung bangau ya. Nah, mungkin sekian saja pembelajaran dari Ibu. Nah, anak-anak yang ada di rumah, mungkin sekian saja pembahasan kali ini di kelas 3, tema 7, subtema 3 dengan mata pembelajaran Bahasa Indonesia, SBDP dan juga PPKN. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin tanyakan, langsung saja ya tulis di kolom komentar atau chat pribadi melalui Ibu ataupun WA group. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.